Ahok ini sebetulnya nggak boleh terlalu GR juga. Karena jangan-jangan suaranya Ahok selama ini sebetulnya adalah suaranya Pak Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi, Ahok ini jadi kerupuk. Gubernur enggak, DPR enggak, semua enggak. Kita boleh senang tidak senang dengan Pak Jokowi, tapi jangan dong bilang nggak bisa kerja. Pak Ahok ini saya pernah dengar cerita, memang dia merasa mendapatkan semacam wahyu bahwa dia akan jadi presiden Indonesia. Mungkin Wahyu Muryadi kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, Mr. Q jangan pulang dulu. Iya, siap. Jangan pulang dulu. Ini masih ada isu lagi satu lagi nih. Rame. Nah, ya kan terpaksa saya tahan dulu ya. Jadi ada isu lagi. Saya udah tahu isunya apa. Apa? Ahok. Ahok yang mantan mantan PLT gubernur, pejabat gubernur ya. Mantan pejabat gubernur. Mantan Komut. Mantan Komut. Komut Pertamina kan. Nah, itu. Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Tapi presiden kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Apa yang menarik menurut abang dari situ? Begini, Ahok ini kan selalu di mana dia nempel dia muji. Nah, dulu kan ingat kita, waktu dia mau didukung oleh Nasdem, itu muji setinggi langit tuh Pak Surya Paloh. Kan? Iya dong, ya kan? Nah, dan seolah-olah dia memberikan harapan dia akan masuk Nasdem waktu itu. Nah, kemudian sampai Nasdem tuh bikin posko Ahok segala macam kan? Oh, sempat bikin posko Ahok? Oh ya, sempat di kantor Nasdem dipersiapkan itu kan. Nah, kemudian tiba-tiba PDIP mendukung Ahok juga untuk maju sebagai gubernur kan. Dan harus ditambahkan, awalnya teman-teman PDI Perjuangan nggak mau Ahok. Ya. Sempat bikin publikasi teman-teman DPRD waktu itu, nolak Ahok. Ternyata keputusan DPP mencalonkan Ahok. Karena kan waktu itu kalau nggak salah siapa Jarod ya. Kenapa Jarod, Bang? Mungkin mau mencalonkan Jarod atau siapa waktu itu. Intinya mereka waktu itu anti Ahok. Karena hubungan Ahok waktu menjadi gubernur dengan DPRD termasuk dengan PDI itu konfliktual. Iya. Bersifat konfliktual. Dan akhirnya balik lagi ke justru bergabung dengan PDIP. Saya ingat salah satu yang paling depan mengkritik Ahok itu dari DPRD Jakarta, PDI Perjuangan itu almarhum Mas Gembong. Oh, Gembong. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari persoalan ini ya, sebenarnya Ahok tidak bisa menjaga mulutnya sudah sering. Betul. Ya kan? Betul. Nah, dan sekarang? Ya kan kasus DKI dulu ya. Yang nggak perlu bicara soal surat ayat Al-Maidah akhirnya viral kemana-mana yang membuat orang solid akhirnya kalah dia. Nah kemudian yang baru-baru ini apa urusannya coba? Kalau dia mau ngomong politik, ngomong apa soal pilpres kan nggak perlu dia harus menghujat orang. Di pidato pertama dia sebagai sebagai ketua Ahoker atau kepala sukunya Ahoker gitu ya. Ya. Biasa kan kalau bicara
pakai ker-ker itu kan biasanya kan ini rocker gitu kan. Dia kan punya komunitas namanya Ahoker, Bang. Tapi sebagian Pendukung Ahok. ya sebagian katanya sudah keluar dari situ. Iya, iya. Dan bahkan di acara yang ditayangkan oleh TV itu kan sebetulnya si Ahok ini kan sedang berusaha meyakinkan seorang ibu yang memilih Prabowo Ya. untuk memilih Ganjar. Mm-mm. Gitu. Jadi ibu ini adalah penggemar Ahok, tetapi milih Prabowo. Prabowo. Dan dimarahin sama Ahok. Kamu jangan milih Prabowo, pilihlah Ganjar. Ganjar, Iya. betul. Dan dia menceritakan dialog yang kayaknya dan sepertinya itu adalah dialog dia dengan adiknya. Saya nggak tahu ada yang mana ya. Mm-mm. Yang sama situasinya, milih Prabowo bukan milih Ganjar. Iya, ya. Adik saya pun dia bilang bebas. Betul, kan? betul. Ya oke lah, apapun lah. Tapi Tapi poinnya adalah dia di situ kan mengatakan Pak Jokowi nggak bisa kerja kan. nah itu kan salah. Ah. Bagaimana 10 tahun? Gibran nggak bisa kerja. Nah, jadi mungkin Heeh. inilah faktor-faktor kebencian, ketidaksukaan. Mm-mm. Padahal kalau kita bicara apa yang nggak diberikan oleh Pak Jokowi, nggak ada ke Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi, Ahok ini jadi kerupuk, Mm. ya kan? Bener. Kalau nggak ada Pak Jokowi jadi kerupuk ini mau kemana? Gubernur enggak, DPR enggak, semua enggak, Iya, ya kan? Iya, Terus? sebetulnya ada sih, Bang. Menurut saya Pak Ahok ini cocoknya di swasta, bukan di pemerintahan ya, termasuk di BUMN. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan publik itu akan berbahaya bagi Ahok dan bagi masyarakat. Ya, Karena swasta dia pun suka- dia nggak punya pengalaman track record juga di swasta di mana. Kan dia jadi bupati di Bangka Belitung, kemudian jadi anggota DPR, Iya, iya. dari DPR jadi wagub, Iya. kemudian jadi Maksud saya secara faktor resiko, Bang. oh ya. Buat saya ya, Ahok ya. ini adalah bom waktu berjalan. Dia bisa meledak sewaktu-waktu Iya. menjadi kontroversi yang bersifat nasional karena dia suka mengeluarkan pernyataan kontroversial yang pada gilirannya bisa menimbulkan ketegangan dan bahkan membelah masyarakat. Itu concern saya, Bang. Ya kalau saya begini Mr. Q, sebenarnya bahasa Ahok ini kita buang waktu. Manfaatnya nggak ada. Tetapi ya karena ini menyangkut statement dia, itu kan yang kita boleh senang tidak senang dengan Pak Jokowi, tapi jangan dong bilang nggak bisa kerja. Gila lu. Ini jalan tol dari hanya Jagorawi sama Cikampek sekarang udah seluruh Indonesia. Saya punya jawaban, Bang. Nah, Jadi Pak Jokowi itu jadi wali kota Solo 2 periode sebelum jadi gubernur. ya Kalau Ahok jadi bupati Belitung Timur 1 kali. satu kali. Iya, Dan kita nggak tahu apa yang dilakukan di sana. Ada, Bang, sebetulnya. Ya, dia menerapkan ya bahkan mungkin mempelopori pendidikan gratis, kesehatan gratis. Itu sebabnya dia populer. Ya. Harus saya katakan bahwa dia salah satu kepala daerah pertama yang memberlakukan pendidikan gratis dan kesehatan gratis dan menunjukkan bahwa itu memang bisa dilakukan. Dan saya melihat gini, Mr. Q, kalau itu yang dilakukan itu bukan prestasi, kan nggak ada susahnya. Tetapi Kita memberikan sekolah gratis, tinggal bikin Iya. KTBLC, SK, Nah, uangnya dari APBD. tapi begini, Bang, kita kan mencoba proporsional dan objektif ya, Bang, ya. Ya. Pada masa itu bukan praktek yang lazim. Jadi sebelum era reformasi, sebelum era otonomi daerah dan sebelum pemilihan langsung, mayoritas dari anggaran daerah APBD itu kebanyakan untuk anggaran rutin, Bang, mencapai 70% gaji, Ya. PNS dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk pembangunan itu cuma sekitar 30%. Bahkan itu praktek masih berlaku setelah era reformasi, tetapi sebelum ada pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ya nggak ada insentif buat DPRD dan buat kepala daerah untuk memberikan banyak fasilitas kepada masyarakat. Ya. Karena yang milih kan DPRD, elitnya saja 25 orang, Iya, 45 orang, 50 orang, 100 orang gitu. Tapi begitu pemilihan langsung maka ya kepala daerahnya harus banyak memberikan fasilitas kepada masyarakat. Ya. Dan pada waktu itulah kemudian terjadi pergeseran struktur APBD dari yang tadinya mayoritas untuk anggaran rutin menjadi lebih banyak anggaran pembangunan. Ini saya di satu sisi yang mencoba untuk Ya, lebih melihat sisi positifnya, Bang, ya. Ah. Jadi balik lagi nih, kalau saya pribadi melihat Ahok ini secara kinerja itu oke, tapi dia secara komunikasi itu sangat bermasalah. Dalam konteks
bahwa dia itu tidak cukup punya keterampilan atau bahkan kesadaran publik untuk memilih dan memilah ya komunikasi politik lah yang berada di ruang publik gitu. Sehingga kemudian yang dia sampaikan itu bisa jadi masalah bukan cuma buat dirinya sendiri tetapi juga buat masyarakat. Bayangkan pada tahun 2017 itu ya, Pilkada Jakarta ya, bagaimana terbelahnya masyarakat Indonesia pada waktu itu, terbelahnya Jakarta pada waktu itu. Ada banyak demo yang menyebabkan kemacetan di sana sini. Saya lihat itu toko-toko, kantor-kantor, mal-mal di daerah di daerah Bundaran HI misalnya sampai tutup gitu. Gara-gara pro kontra yang ditimbulkan oleh seorang Ahok gitu. Ya tadi gitu. Kita kan kalau saya melihat ya, Ahok ini jiwanya itu bukan gangguan ya. Kalau kita bilang bukan gangguan ya, artinya nggak stabil. Kalau gangguan itu kan lain lagi ya, sangat negatif. Ini nggak stabil. Ya. Jadi ketika beliau mengatakan jangan pilih seseorang yang emosional gitu ya sebagai pemimpin, sebetulnya sedang mengacu kepada dirinya sendiri. Iya. Itu yang kata Bang Jimli, ketika kau tuding orang 3 jari nuding kau sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ memang karena dengan jiwa yang tidak stabil mempengaruhi pikiran. Kan pikiran itu melahirkan ucapan-ucapan yang juga merugikan gitu loh. Jadi menurut Abang kenapa Ahok ini mundur dari komisaris dan kemudian sekarang berkampanye buat Ganjar? Ya sekarang kan dia lihat begini. Kemungkinan dia sudah tahu juga tidak ada manfaatnya di situ. Oh, ya kan? Saya mungkin punya tesis sebaliknya, nanti saya jelasin. Artinya dalam konteks nanti saya ke depan seperti apa. Kadang-kadang kan orang ini yakin bukan dengan survei. Dia meyakini sesuatu kan dengan alam pikiran. Diskusi-diskusi, ini Ganjar akan menang, akan jadi presiden, ya kan nanti begini-begini. Segala macam diolah itu kan, sehingga dia yakin Ganjarnya jadi presiden. Jadi dia mundur sekarang nih. Gua mundur sekarang. Jadi kalau Ganjar jadi presiden, gua bisa jadi sesuatu lah gitu. Nah, itu kan pikiran seperti itu kan ada. Kalau Mr. Q gimana? Jadi kalau lihat pidato beliau, saya melihat 2 variabel. Pertama, Ahok merasa dia punya suara. Nah, yang kedua, nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, memang dia ini bagian dari PDI Perjuangan, Bang. Dan dia istilahnya itu galahnya tadi saya sebut, akhirnya keluar juga nih. Galahnya Ahok itu adalah Ibu Mega gitu. Jadi ya dia sedang menjalankan tugas sebagai seorang anggota partai yang baik. Nah, Ahok kenapa ke PDI Perjuangan? Karena sebetulnya begini, ini cerita mengenai Ahok agak panjang barangkali ya. Ahok ini kan dulu dia Bupati Belitung Timur. Nah, sebelum kemudian orang tahu dan kenal dia jadi anggota DPR. Sebelum orang tahu dia menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Pak Jokowi, itu kan dia momentum terkenalnya secara nasional ya. Sebetulnya dia ini memang orientasinya kepada politik. Jadi saya pernah ketemu Ahok di Teku Umar waktu proses seleksi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Jadi bayangkan Bang, Ahok ini pernah sebagai Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, itu melihat dirinya sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Nah, akhirnya dia tidak bisa maju dari pernah juga partai sempat manapun. mau diusung untuk Bali juga. Kalau itu saya nggak pernah lihat langsung. Kalau saya pernah lihat langsung dia datang kepada acara pertemuan Pak Taufik Yemas dengan para calon gubernur dan wakil gubernur untuk Sumatera Utara. Akhirnya PDI Perjuangan tidak mencalonkan dia, partai lain pun tidak mencalonkan dia. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ambisi politik Ahok sangat konsisten di situ. Sebelum itu dia maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung. Dia kalah melawan petahana Pak Eko siapa gitu saya lupa namanya. Jadi dari bupati maju calon gubernur Bangka Belitung kalah. Kemudian wacana maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur kan di dia masuk Sumatera anggota Utara. DPR dulu kan? Oh masuk DPR dulu ya. Golkar. Kemudian dia jadi anggota Golkar. Saya lupa nih mana yang lebih dulu ya. Nanti bisa dicek ya. Golkar dulu. Dari bupati ke Golkar. Bupati lengkapnya gini, bupati calon gubernur kalah, kemudian
DPRD Provinsi Jakarta, DPR RI dari Golkar. ya. Kemudian dia menjajaki maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur. Itu sudah Gerindra. Sumatera Utara. Belum, Bang. Oh, Belum. Sumatera Utara dulu. Iya, ke PDI dia waktu itu. Sudah sempat ke PDI. Karena gitu. calon yang saya ceritakan tadi adalah proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur mewakili PDI Perjuangan atau sebagai representasi dari PDI Perjuangan. Nah, baru kemudian dia maju sebagai calon wakil gubernur dari partai Gerindra. Gitu. Dari situ gagal kan, menang. Kemudian Pak Jokowi jadi presiden, dia naik jadi gubernur, dia maju pilkada, yang tadi kita sempat bahas di depan, bagaimana dia sempat konfrontasi dengan PDI Perjuangan Jakarta, tapi ditetapkan oleh Bu Mega sebagai calon gubernur. Lalu peristiwa Al-Maidah 51, ya 212 411, akhirnya dia kalah, kemudian dia menjalani masa tahanan di penjara, dan begitu keluar kan akhirnya jadi komisaris Pertamina sebelum keluar dari Pertamina, dan sekarang berkampanye lah untuk Mas Ganjar. Jadi Pak Ahok ini saya pernah dengar cerita, memang dia merasa mendapatkan semacam wahyu bahwa dia akan jadi presiden Indonesia. Wahyu ya? Ya, saya pernah mendengar. Mungkin Wahyu Muryadi kali. Revelation. Ya. Revelation, entah mimpi, entah apa namanya, ya wahyu lah, wangsit atau apalah namanya. Gitu. Dalam suatu fenomena, dalam suatu peristiwa bahwa saya ini harus jadi presiden lah. Itu saya pernah mendengar cerita itu. Oh iya. Jadi ini yang menjelaskan, maksud saya Bang, bagaimana beliau ini perjalanan politiknya itu kalau mimpi kan macam-macam Mr. Q. Selalu mencari ruang, Bang, untuk ke jabatan-jabatan publik. Iya. Gitu loh. Kalau mimpi, saya juga pernah mimpi jewer kuping presiden. Namanya juga mimpi ya kan. Dan keluarganya pun juga pada akhirnya banyak yang terjun ke politik, Bang. Walaupun tidak selalu menang. Jadi dia punya saudara pernah juga jadi Bupati Belitung Timur. Jadi Ahok Bupati Belitung Timur, kemudian saudaranya, kalau nggak salah adiknya gitu ya, jadi bupati berikutnya. Nah, waktu itu sebetulnya yang jadi bupati menggantikan Ahok itu namanya Pak Khairul Effendi. Tetapi nggak bisa maju karena ada kendala kesehatan. Gitu. Dan akhirnya Basuri, adiknya Ahok itu, atau keluarganya Ahok itu, dia yang menang jadi bupati. Satu periode, pada pilkada berikutnya dikalahkan oleh kakaknya Yusril, namanya Yusli Iza Mahendra. Kakak apa adik? Saya lupa. Pokoknya Basuri lah namanya. Nah, yang saya tahu persis bahwa itu ada adik namanya Vivi Leti. Vivi Leti maju sebagai calon wali kota Pangkal Pinang melawan petahana waktu itu Zulkarnain Karim kalau tidak salah. Nah, waktu itu kalah si Vivi Letinya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya Ahok ini juga datang dari dinasti politik. Kalau dinasti politik itu ya dimaksudkan sebagai keluarga yang banyak anggota keluarganya itu maju ke politik. Iya. Soal berhasil atau enggak tuh hal yang lain lagi. Dia di dinasti politik juga. Tapi satu pertanyaan buat saya ya, kok Mr. Q ini hafal betul tentang riwayat dan sepak terjangnya Ahok ini? Pernah jadi konsultan Ahok enggak? Saya sering berurusan di Bangka Belitung dan lebih khusus lagi di daerah Belitung, Bang. Jadi saya ya terus terang waktu di Pangkal Pinang itu Vivi Leti berhadapan dengan saya dan Pak Zul. Waktu Basuri, kalau misalnya Pak Khairul Effendi itu sehat dan bisa maju, ya mungkin saya berhadapan dengan Basuri pada waktu itu. Jadi saya agak apalah dinamika yang terjadi di Bangka Belitung. Tapi poinnya adalah bahwa memang Pak Ahok ini he is a man of mission, bahkan a man of revelation. Bahwa dia merasa panggilan dia itu di politik, dan yang saya dengar pada waktu itu ya, dia memang katanya dapat revelation bahwa dia akan jadi presiden. Nah, kenapa saya sampai ke sana? Karena waktu itu saya bertanya-tanya, Ahok ini Bupati Belitung Timur, maju gubernur Bangka Belitung, kok mau maju gubernur Sumatera Utara, jauh banget gitu loh. Gitu. Jadi saya punya pertanyaan, kok istilahnya ngotot amat mau masuk ke jabatan publik gitu. Dan di situ saya mendengar cerita bahwa beliau ini punya mimpi lah, atau merasa dapat wahyu untuk jadi
presiden. Nah, tapi dengan proses. ya, Prosesnya ya, harus gubernur betul. dulu. Nah, sebetulnya pada saat saya lupa ya, apa Ahok masih jadi gubernur atau setelah itu ya, mungkin dia masih jadi gubernur. Itu pernah ketika kita survei calon presiden, nama Ahok itu naik. Yang milih sekitar 3-4%, Bang. 3-4%. Ya, jadi barangkali sebetulnya kalau nggak ada peristiwa Al-Maidah 51, dia masih menang gubernur ya, saya kira dia bisa jadi calon kuat itu untuk Calon pemilihan presiden. presiden. Iya, karena siapapun yang akan jadi gubernur Jakarta, hemat saya dari pengalaman yang ada itu akan jadi calon presiden ya. Soal menang atau enggak tuh soal yang lain lagi Ya, gitu kan. saya baru nangkap sekarang. Kenapa? Tadi kan pertanyaan, kenapa kira-kira Ahok misalnya melakukan hal-hal yang seperti menghujat Pak Jokowi tidak bisa kerja. Ya. Nah, ini targetnya rupanya ada. Ya, ya. Dia menunjukkan sebagai orang yang loyal dan Iya, iya. die hard Betul. bersama Ibu Mega membela Betul. PDIP Ganjar. Betul. Mungkin targetnya supaya nanti Dicalonkan. jadi gubernur. Bisa jadi, bisa jadi. Calonkan jadi gubernur sekarang, Iya, kemudian 2029 bisa jadi capres. Iya, Kan iya. gitu. Bisa juga, itu salah satu kemungkinan. Nah, walaupun kemungkinan yang lain, dia juga berharap dengan dia terjun, maka kemudian bisa memenangkan Ganjar. Kalaupun tidak memenangkan sekali putaran, minimal dia bisa membantu Ganjar untuk lolos ke putaran kedua. Nah, itu mungkin didasari kepada tadi pengalaman yang saya ceritakan. Kalau nggak bisa juga berputar-putar apa ya kan? Dia merasa bahwa dia punya banyak pendukung. Tetapi saya mau katakan juga dalam survei-survei yang belakangan, nama Ahok itu sudah nggak seperti dulu lagi. Ya. Kalau dulu itu saya sempat bilang kan bahwa dia namanya muncul 3-4% gitu. Kalau sekarang namanya nggak begitu muncul gitu. Dan menurut saya begini juga, karena kali ini beliau ini melawan Pak Jokowi, sesungguhnya mungkin kekuatan Ahok itu jauh menurun gitu loh. Ahok itu kalau dilawankan dengan tokoh yang lain mungkin dia kuat, tetapi begitu melawan Pak Jokowi ya lemah. Barangkali seperti cerita Mas Ganjar itu, kenapa sih di antara semua gubernur di Pulau Jawa yang mendapatkan exposure yang tinggi pada masa Covid, kenapa dia yang surveinya naik? Kenapa bukan Ridwan Kamil? Kenapa bukan Khofifah? Kan kita udah bahas di episode yang satunya lagi bahwa karena Mas Ganjar itu diasosiasikan dengan Pak Jokowi. Nah, hemat saya, Ahok ini adalah Mas Ganjar juga sebetulnya. Kayak Mas Ganjar juga. Dia punya elektabilitas, dia punya popularitas, itu karena dia pernah satu paket dengan Pak Jokowi di Jakarta gitu. Pernah jadi wakilnya Pak Jokowi. Jadi Pak Ahok ini sebetulnya nggak boleh terlalu GR juga. Merasa dan mengatakan bahwa suara saya itu besar gitu. Karena jangan-jangan suaranya Ahok selama ini sebetulnya adalah suaranya Pak Jokowi gitu loh. Orang yang melihat di Jakarta tidak ada Pak Jokowi, yang ada Ahok, lalu kemudian dukungan itu larinya kepada Ahok. Gitu, Bang. Jadi sebetulnya Ahok ini harus waspada juga ketika pada hari ini dia berhadapan dengan Pak Jokowi, jangan-jangan kesaktiannya juga akan luntur gitu loh. Kalau berhadapan dengan tokoh yang lain mungkin orang akan milih Ahok, tapi ketika harus memilih antara Ahok dengan Pak Jokowi, ya hemat saya orang akan lebih memilih Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ini kan yang jelas sampai hari ini kan terbukti gitu loh. Di surveinya paling tinggi kepuasannya, ya kan. Untuk trust lembaga kepresidenan juga salah satu yang tertinggi juga bersama dengan TNI begitu. Jadi memang Pak Jokowi ini adalah tokoh yang popularitasnya paling kuat dan itu terbukti dari hasil-hasil survei. Ya, dan saya kira gini lah, jauh sekali lah membandingkan Ahok dengan Jokowi ya. Artinya Ahok itu bisa populer, bisa kemudian katakanlah dianggap sebagai tokoh, itu kan faktor Jokowi kan, tadi kan Mr. Q sudah bilang. Nah, ini yang dia lupa gitu loh. Sama juga dengan Ganjar dan PDIP melupakan faktor Jokowi. Nah, ini yang orang kan harus hati-hati. Menurut saya kenapa? Karena memang tidak lakukan kajian studi yang serius ya tentang keberadaan Pak Jokowi ini, pengaruhnya terhadap apakah terhadap PDIP, terhadap Ganjar, terhadap Ahok, terhadap apapun lah. Terhadap peta elektoral. Ya, kalau kita bicara politik kan faktor Pak Jokowi ini kan paling penting. Ya. Dan apalagi kita lihat makin diserang makin
tidak ada perubahan itu. Malah makin menurun. Ya, jadi gini Bang, kalau menurut saya sebetulnya kesadaran itu ada, walaupun mungkin tidak sangat kuat, tetapi reaksinya justru berlawanan dengan pemahaman teori yang ada karena faktor emosi. Gitu, faktor emosi. Jadi tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan variabel emosi itu kan tidak lagi rasional gitu. Atau bisa jadi karena ini kan mengikuti komandannya kan begitu. Jadi kan pertarungan antar galah nih Bang. Kalau istilah kita dulu pertarungan antara kingmaker. Nah, kalau meminjam istilahnya Mas Bambang Pacul ini pertarungan antar galah sebetulnya. Jadi orang ini mau melenting secara politik, akhirnya kan punya pilihan-pilihan galah. Ada galah Jokowi, ada galah Bu Mega gitu. Dan ya akhirnya misalnya Mas Ganjar kan pilih Bu Mega, Ahok pilih Bu Mega, Pak Mahfud pilih Bu Mega gitu. Pak Prabowo pilih Pak Jokowi. Ya dan seterusnya lah. Nah ini kita lihat saja pembuktiannya pada tanggal 14 Februari nanti. Walaupun tren survei pada hari ini menunjukkan bahwa galah yang paling kuat, paling kokoh itu Jokowi. Dan paling tinggi adalah Pak Jokowi gitu Bang. Jadi tapi mungkin begini juga sih dalam konteks Ahok ya. Ya Bu Mega kan ketua PDI Perjuangan. Pak Jokowi kan bukan ketua partai. Dalam konteks bahwa dia ini memang merasa panggilannya atau takdirnya adalah menjadi Presiden Republik Indonesia, maka dia tentu berpikir mengenai kendaraan politik, Bang. Kendaraan politik. Apalagi sampai hari ini kalau kita bicara konstitusi, yang namanya calon presiden itu nggak bisa calon perseorangan atau independen, harus dari partai politik. Gitu. Jadi kita nih kalau berusaha untuk menganalisa motifnya seorang Ahok, ya kalau kita kembalikan kepada tesis bahwa dia merasa panggilannya menjadi presiden, dia akan mencari partai yang paling besar, yang paling stabil, yang paling bisa menggaransi tiket buat dia gitu. Dan dia akan menjalin ikatan dengan tokoh yang menurut dia paling kuat, paling berpotensi untuk memberikan tanda tangan kepada dirinya. Itu Bang kira-kira penjelasannya Bang. Ya sama dengan Ganjar lah. Iya kan? Iya. Ganjar kan. Oh iya. Ganjar kan membedakan Pak Jokowi dengan Bu Mega kan seperti itu. Betul. Ya kan? Iya. Pak Jokowi memang presiden, tapi tidak bisa tanda tangan untuk mencalonkan dia sebagai capres. Bu Mega bisa. Benar. Ya kan? Mungkin imajinasinya bahwa nanti kalau PDI Perjuangan sangat besar, presidennya adalah Ganjar, maka nanti tahun 2029 calon wakil presiden Basuki Cahayapurnama. Barangkali begitu ya Bang ya? Bisa jadi begitu. Sudah dirancang lah itu. Sudah dirancang begitu. Kan rancangan itu pakai wahyu kan. Atau yang lebih dekat, siapa tahu bisa ditandatangani untuk maju calon gubernur DKI Jakarta lagi pada tahun 2024 ini. Jangan lupa loh Bang ya, bahwa pada akhir 2024, bulan November akan ada jadwal pilkada serentak termasuk Jakarta. Saya kira Ahok ini nanti berhadapan dengan anak-anak muda ya. Apa mungkin Ridwan Kamil maju gubernur juga ya, kemudian ada anak-anak muda lagi yang banyak sekali menurut saya. Sulit lah. Dia akan berhadapan dengan banyak orang. Di Jakarta, di PDI Perjuangan pun dia menurut saya akan berhadapan dengan calon-calon yang juga potensial. Misalnya kayak Risma, mungkin Abdullah Azwar Anas, mungkin dengan Jarod lagi. Walaupun dugaan saya ke depan ini barangkali yang akan lebih punya potensi dimajukan ya orang kayak Bu Risma ya, yang belum pernah maju. Kalau Mas Jarod kan udah pernah maju. Bu Risma, mungkin Abdullah Azwar Anas. Gitu. Tapi menurut saya yang paling pas itu memang Azwar Anas ya. Begitu Bang ya? Kenapa Bang? Kalau Bu Risma kurang lah. Azwar Anas ini kan memang sebagai birokrat itu kan sudah menunjukkan reputasi yang bagus ya. Artinya tidak banyak masalah. Orang kalau udah banyak masalah di TikTok, di media sosial itu repot. Kalau bicara apple to apple, membandingkan Jakarta dengan kota Surabaya lebih dekat ketimbang membandingkan Jakarta dengan Banyuwangi, Bang. Tapi kan Menpan. Ya, tapi kan Bu Risma kan Mensos juga. Jadi kalau bicara kota ya Bang ya, kalau Banyuwangi itu kan bukan kota. Tapi kan Mensos nggak bagi-bagi bansos. Gini, kalau bicara kelemahan Bu Risma, menurut saya kelemahannya agak mirip dengan Pak Ahok. Komunikasinya sangat konfrontatif. Iya, benar. Nah, untungnya sebenarnya begini, level komunikasinya Bu Risma itu sangat mirip dengan Ahok menurut saya, kontroversinya. Tetapi Bu Risma ini selamat gara-gara satu dia Islam, dua dia perempuan, gitu Bang.
Jadi lebih daya kontranya itu kontroversinya lebih kecil dibandingkan Dan dengan Ahok. ketiga, Surabaya kota yang indah dia buat kan, waktu dia wali kota. Itu kan kelebihannya Bang. Kita sekarang Ya. membahas kelemahannya, gitu. Oh. Membahas kelemahannya. Hmm. Jadi ya saya akhirnya setuju dengan Abang nih ya bahwa Abdullah Azwar Anas itu bisa lebih punya peluang. Ya. Karena secara kerja dia bagus, dia bisa mentransformasi Banyuwangi dari negeri santet menjadi negeri pariwisata, dan secara komunikasi politik juga sangat-sangat elegan gitu. Dan dia udah pernah juga menjadi kepala LKPP ya, lembaga yang Ya. yang mengurusi procurement Indonesia. Nah, sekarang kan ketua LKPP itu dijabat oleh wali kota Semarang. Wali Kota Semarang. Dan itu juga hebat. Ya, betul Hendy. Nah, itu orang hebat juga. Ya, Hendy juga potensial untuk menjadi jadi salah satu calon menurut saya kalau kita bicara Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Ya, PDIP itu banyak sekali kader, banyak, ya kan? Betul banyak. Nah, cuman untuk capres saja kurang ya. Ya, jadi sebetulnya Ahok kalau punya bayangan maju sebagai Gubernur Jakarta lagi, sebetulnya peluangnya kecil juga ya Bang. Kecil. Jauh lah. Banyak sekali anak-anak muda ini yang bagus-bagus. Iya. Kan Sesama senior ada saingan namanya Risma, dengan yang muda-muda ada yang namanya Hendy dan Abdullah Azwar Anas. Ya jadi Ahok ini udah cacat. Susah lah. Orang udah catat kelemahannya kan. Gitu. Nggak gampang itu. Baru 10. Ya, balik lagi Bang, kalau menurut saya Ahok itu lebih cocok di ranah swasta yang tidak berinteraksi dengan kalangan publik. Karena kalau kita bicara pejabat publik Bang, kerja harus bagus, komunikasi juga harus bagus. Kalau kerja kita bagus, komunikasi kita nggak bagus, apa yang kita kerjakan bisa berantakan Bang. Nah sebetulnya pada titik itu, Ahok itu nggak ada apa-apanya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kerjanya bagus, hasilnya nyata, dan komunikasinya juga sangat bagus. Gitu. Ya, jadi Ahok ini ketika dia bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja itu sebetulnya telak banget itu. Pak Jokowi bisa kerja, ngomongnya bagus, Pak Ahok mungkin bisa kerja tapi komunikasinya buruk. Dan kalau saya jadi Pak Prabowo, kalau wartawan tanya, Pak, bagaimana dengan pernyataan Pak Ahok bahwa Pak Jokowi nggak bisa kerja? Sebenarnya saya mau bayar Ahok untuk sering-sering ngomong begitu. Oke, Mr. Q. Terima kasih. Kita sudah 30 menit ya. Thank you. Mudah-mudahan ini juga. Kita lihat efeknya Ahok Bang. Apakah bisa menaikkan atau justru malah menurunkan? Walaupun kita sudah tahu pasti menurunkan. Tapi kesimpulan kan harus di belakang Bang, jangan di depan. Ya. Post factum, kita lihat datanya nanti seperti Nanti apa. kita lihat ya. Terima kasih Mr. Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.